Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh masih hangat gitu ya di video kita tadi malam, yang mana buat teman-teman Bobotoh yang ingin langsung atau setidaknya mendengar langsung, sepertinya akan ada Wilujeng Sumping nanti siang atau nanti sore atau mungkin menjelang maghrib gitu ya, seperti jam-jamnya keramat ini teman-teman, menjelang maghrib gitu ya. Nah, apakah memang akan Wilujeng Sumping sosok seorang pemain lokal atau seorang pemain asing, atau lokal rasa asing dan asing rasa lokal? Nah, ini yang memang masih menjadi misteri yang harus kita tunggu sesuai dengan urutan penjadwalan pengumuman pemain baru atau Wilujeng Sumping dari manajemen Persib gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang mungkin masih lowong waktunya atau punya sedikit waktu nanti siang, mangga katanya datang langsung ke Geraha. Akan ada kegiatan sosial yaitu donor darah. Nah, mungkin gitu ya, setelah donor darah ada sesuatu yang baru lagi ya, kita tunggu saja gitu ya gebrakannya, karena sesuai yang kita sampaikan kemarin bahwa di musim ini untuk pengumuman pemain atau untuk pemain yang akan di Wilujeng Sumpingkan itu akan melibatkan sedikit masyarakat umum teman-teman gitu ya. Jadi kalau musim kemarin mah kan secara visual gitu ya di tengah masyarakat. Nah, ini mah langsung hadir, entah itu manajemennya, bisa jadi nanti pemain yang ditunggu mah pemainnya hadir juga gitu ya di tengah-tengah masyarakat untuk langsung ketemu gitu ya. Ini loh sosoknya ada. Nah, ini juga masih kita harus tunggu teman-teman gebrakan dari tim kreatif Persib Bandung di musim yang akan datang, atau ya tepatnya di saat-saat Wilujeng Sumping ini akan ada gebrakan apa gitu ya teman-teman. Nah, kita bahas sekarang pemain siapa yang kira-kira memang lagi viral gitu ya. Bukannya kita tidak mau membahas secara langsung, tapi kita juga harus kumpulkan dulu data, fakta, dan juga beberapa hal yang lainnya, sehingga kita tidak mau terburu-buru, tidak mau juga memberikan satu PHP gitu ya. Setidaknya kita punya data yang bisa nantinya teman-teman cerna sendiri apakah ini benar atau tidak gitu ya. Baik, yang pertama atau langsung yang pertama dan kedua aja gitu ya, karena ini menyangkut pemain diaspora katanya, karena sudah tersebar namanya, ya udah nggak apa-apa kita bahas aja. Ada Sandy Walsh dan juga Ragnar Uratmangun katanya. Jadi dari kedua pemain ini sedang santer dikaitkan dengan Persib Bandung, benar atau tidak? Nah, sekali lagi teman-teman, kita harus sesuai data dan faktanya dulu. Jadi ya biar fokus, kita coba satu persatu dulu gitu ya bahasnya. Saat ini kita akan bahas Sandy Walsh dulu saja, karena ini yang lebih ramai diberitakan menurut data dari tim redaksi, bahwa Sandy Walsh lebih banyak ya ketimbang Ragnar Uratmangun katanya. Kenapa bisa begitu? Ya kita juga sedikit ada kemungkinan dan ada ketidakmungkinannya, misalkan gitu ya, untuk Sandy Walsh ke Persib Bandung. Kita bahas kemungkinannya dulu aja, yang seneng-seneng dulu aja gitu ya. Diaminkan kalau memang betul, kalau tidak pun ya sudah gitu ya. Kan masih ada beberapa pemain lain yang mungkin ya masih harus dicerna dulu gitu ya oleh manajemen. Baik, ini untuk Sandy Walsh khususnya kemungkinan bergabung dengan Persib Bandung adalah bisa jadi untuk kode terakhir di video pada saat pengenalan Wilujeng Sumping Gabriel Mutombo Kupa ini, kan ada sebagian yang mencari jalan pulang juga gitu ya. Nah, ini bisa kita analogikan bahwa yang mencari jalan pulang itu bagaimana. Ada 3 tipenya teman-teman. Yang pernah bermain dengan Persib Bandung,
dia mengelana ke klub yang lain dan akan pulang lagi ke Persib Bandung gitu ya, atau yang sedang bermain jauh di benua mana gitu ya, sedangkan ya rumah dia sebetulnya di Indonesia gitu ya, makanya dia akan kembali ke Indonesia. Bisa jadi, atau bisa jadi pemain Persib yang sedang melanglang buana ke gelaran Piala Dunia gitu ya, atau ya nanti juga setelah selesai Piala Dunianya dia akan pulang lagi ke Persib Bandung, bisa jadi seperti itu. Nah, ini banyak analogi yang memang harus kita tunggu teman-teman, karena tidak bisa menduga-duga karena banyak kemungkinannya teman-teman di sini. Namun kalau nama yang muncul katakanlah Sandy Walsh ini, ya kemungkinan bergabung bisa jadi dia bermain dengan Liga 1 ini itu dikarenakan usia juga gitu ya. Usianya kalau di Indonesia yang masih oke lah, Sandy Walsh sekarang 31 tahun, sebetulnya main di liga lain juga masih oke dengan usia emasnya gitu ya. Namun ya kalau datang ke Indonesia dia tidak perlu banyak beradaptasi lagi, dia juga sudah setidaknya bermain bersama Buriram saat ini tuh kan masih di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN. Dia juga tahu kultur sepak bola Asia sebagian kecilnya bagaimana gitu ya, apalagi ketika bermain dengan Persib Bandung, katakanlah betul ke Persib Bandung dia akan bertemu dengan Eliano, Tom Haye apalagi gitu ya, lalu juga ada Beckham Putra juga, dan juga ya setidaknya dia memiliki keuntungan besar teman-teman, didukung oleh ribuan atau jutaan bobotoh gitu ya di seluruh dunia, bahkan sealam dunia, dan juga didukung oleh supporter fanatik dari timnas Indonesia. Ingat teman-teman, pemain timnas yang bermain di Persib aman, kecuali Etam saja. Ini saya bingung kenapa harus didiskriminasi gitu ya seorang Beckham Putra, padahal kan yang lain juga kita punya pemain timnas yang bermain di Persib tapi aman gitu ya. Nah, ini juga saya pikir Sandy Walsh ketika datang ke Indonesia katakanlah gitu ya, bergabung dengan Persib Bandung, dia memiliki beberapa keuntungan teman-teman. Kalau gaji mah ya insya Allah lah lancar gitu ya, mungkin di klub-klub sebelumnya juga lancar kalau masalah gaji mah. Nah, ini juga menjadikan satu hal yang memang menjadi keuntungan Persib Bandung adalah jika jadi merekrut seorang Sandy Walsh, atau jika memang minat merekrut Sandy Walsh, ini sudah menjadi keuntungan di saat ini teman-teman, karena Buriram saat ini sedang setidaknya tuh mencuci gudang secara kecil-kecilan. Jadi ya mungkin gitu ya mau melepas beberapa pemain dengan merekrut pemain baru. Nah, ini yang memang menjadi satu keuntungan jika Persib ingin memanfaatkan situasi ini, bisa jadi teman-teman merekrut seorang Sandy Walsh dari Buriram United gitu ya. Nah, namun itu tadi ada kemungkinannya gitu ya. Ada juga ketidakmungkinannya. Yang pertama, Sandy Walsh saat ini sedang ada kontrak dengan Buriram United itu sampai dengan bulan Juni 2028 teman-teman. Jadi masih ada kontrak Sandy Walsh ini di Buriram hingga 2028. Namun bukan tidak mungkin seluruhnya, karena Persib juga pernah memboyong Eliano yang sedang punya kontrak juga di klub sebelumnya gitu ya. Lalu juga kalau masalah menebus mah saya pikir dengan market value Sandy Walsh yang sekarang ya walaupun agak lumayan gitu ya, seorang pemain lokal rasa asing gitu ya, di angka 10, sekian M itu ya masih di bawah Tom Haye sebetulnya. Namun ya saya pikir kalau memang serius ya Persib bisalah menebus dengan harga segitu mah gitu ya. Apalagi kemarin yang dirumuskan 13M atau gabung juga gitu ya, atau ya minimal adalah uang mah gitu ya. Cuma ya harus secara cermat juga menghitungnya teman-teman. Baik, itu yang kemungkinan dan ketidakmungkinannya. Dan ketidakmungkinan yang lainnya adalah ketika Sandy Walsh datang ke Persib Bandung, ini juga harus setidaknya dia mempunyai satu mental yang mungkin apakah dia sudah siap atau belum gitu ya, karena bermain di Liga 1 ini bukan hanya pertandingan di atas lapangan saja, tapi begitu masuk Persib Bandung tekanannya secara mental teman-teman, apalagi dia sosok seorang pemain diaspora yang mana
ya kita tahu sendiri supporter tetangga tuh garandeng gitu ya teman-teman. Ya harus minimal mah harus kuat di media sosialnya untuk apa ya, mental sebagai pemain Persib mah harus segala rupina dipersiapkan lah gitu ya. Tahu merenya maksudnya bagaimana. Nah ini juga harus tidaknya dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan dari seorang Sandy Walsh teman-teman. Jadi ya sekali lagi kode terakhir dari Kang Adit kemarin bahwa bisa jadi ya pemain lokal rasa asing yang akan direkrut Persib Bandung atau pemain asing rasa lokal. Nah, maksudnya pemain asing rasa lokal adalah pemain asing yang memang sudah tahu sepak bola Indonesia bagaimana, atau bisa jadi yang pernah bermain di Indonesia atau sedang bermain di Indonesia juga, ini ya masuk dalam kategori asing rasa lokal teman-teman gitu ya. Kalau lokal rasa asing ya itu salah satunya kriteria calon pemain diaspora. Tapi ya jangan salah juga, kalau memang Persib Bandung ingin membuat kejutan, tidak ada salahnya merekrut seorang pemain diaspora teman-teman, karena dari musim kemarin pun ya kita merekrut pemain diaspora dan memang berhasil gitu ya. Dan tren yang berhasil, tren positif ini biasanya akan dilanjutkan oleh manajemen. Jadi ya siap-siap aja gitu ya, nanti siang kalau yang punya waktu selain donor darah mungkin gitu akan ada pengenalan pemain baru di sore harinya. Ya kita tunggu saja nanti siang bagaimana kabarnya gitu ya teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai Sandy Walsh teman-teman. Untuk pemain diaspora yang lainnya ya ditunggu saja teman-teman. Kita fokus satu persatu dulu saja biar tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kemungkinannya untuk perekrutan Sandy Walsh ke Persib Bandung, kita punten pisan baru bisa memberikan satu statistik yang mungkin berbeda dengan yang lain. Persentasenya adalah 50% teman-teman. Jadi kalau kami baru menilainya 50% Sandy Walsh bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Karena apa? Karena ya data dan fakta yang tersedia tadi lah, yang mana ada beberapa yang mungkin gitu ya tidak bisa terungkap juga, tapi ya saya pikir 50% persentase ini sudah untuk saat ini ya maksimal teman-teman. Bisa naik ya bisa turun nantinya, tentu saja selama belum ada hilal yang pasti, belum ada tanda-tanda yang bisa meyakinkan kami gitu ya. Kita ya nggak bisa mengandai-andai terlalu jauh teman-teman. Jadi punten pisan kalau memang yang lain sudah katanya deal down dan sudah akan wilujeng sumping, ya mangga, nggak apa-apa. Namanya proses bursa transfer mah seperti ini, kita harus nikmatin gitu ya keunikannya bagaimana. Tapi ya kalau di kami punten pisan baru 50% saja persentase bergabungnya, karena tadi ada kemungkinan dan ketidakmungkinan gitu ya. Jadi sama-sama berimbang teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kemarin. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Update band FIFA apakah masih hatur nuhun? Baik, ini kalau untuk band FIFA masih ada teman-teman, sampai dengan sebetulnya saya juga nggak tahu kapan dicabutnya, tapi masih ada kalau untuk band FIFA ya. Kita doakan secepatnya aja. Kalau untuk selanjutnya pertanyaan, Kang izin bertanya, hadiah juara liga apakah belum cair dari I-League sampai saat ini? Waduh, ini juga agak sedikit sensitif teman-teman. Kalau masalah hadiah, saya pikir sudah lah gitu ya, sudah ada masuk, walaupun waktu itu pernyataan dari Ferry Paulus ya memang belum maksudnya belum sepenuhnya. Nah, belum sepenuhnya ini apakah memang dicicil, karena itu kan ada persentase perhitungannya berbeda dengan musim-musim sebelumnya, yang mana sudah fix hadiahnya katakanlah 5M atau 7,5 M. Ketika juara ya ini hadiahnya segitu. Nah, kalau untuk musim kemarin agak beda, jadi tidak ada hadiah fix dari awal, namun di persentase nanti setelah seluruh liga selesai gitu ya. Nah, ini juga memang yang tidak terbukanya itu salahnya gitu. Dari I-League juga operator tidak menjelaskan berapa total
kira-kira yang bisa didapatkan oleh klub juaranya gitu ya. Nah, ini masalah yang agak sensitif, jadi kita juga tidak berani komen banyak teman-teman. Tapi kami yakinlah sudah ada masuk, walaupun ya mungkin belum sepenuhnya atau bagaimana ya, mudah-mudahan sudah selesai semua gitu ya untuk pembayaran maknya gitu ya, dianjukna lila teuing gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya sudah selesai ya. Lalu selanjutnya Kang Punten mau nanya soal PSGC itu jadi tim satelit Persib atau cuma kolaborasi aja, mohon pencerahannya. Yaitu kolaborasi itu menjadikan PSGC menjadi tim satelit Persib gitu ya. Kolaborasi dalam hal istilah sederhananya mah gini, Persib Bandung atau PT PBB ingin merangkul seluruh elemen bukan hanya sepak bola ya, olahraga di Jawa Barat yang kira-kira mempunyai potensi gitu ya untuk setidaknya maju dalam hal pembinaannya dan juga bisnis. Teman-teman jangan lupa sekarang PT PBB juga harus menjalankan bisnisnya. Jadi yang kira-kira kedepannya ada potensi pengembangan talenta mudanya, talenta olahraganya, lalu juga bisnisnya. Nah, ini akan setidaknya diajak kolaborasi gitu ya. Nah, salah satunya PSGC Ciamis ini, yang mana ya nanti katanya pemain-pemain ya bisa jadi kalau bagus, ada yang bagus dari PSGC ini ya langsung bisa mendapatkan kontrak profesional di Persib Bandung gitu ya. Jadi ya nanti juga kan rencananya PT PBB akan mencari satu klub futsal gitu ya, atau klub olahraga yang lainnya. Ditunggu saja. Lalu juga selanjutnya Kang Ari Gebela teh dek direnovasi mual, kira-kira bisa mual mun ditambah kapasitas penonton, soalnya Persib panglobana supporter. Ya kalau untuk direnovasi harus nunggu calon investornya, tapi itu renovasi secara besar gitu ya. Tapi kalau untuk hanya renovasi rumput itu segala macam ya, ini juga keliru teman-teman gitu ya. Kalau direnovasi total ini udah gitu ya di awal, apalagi katanya Piala Presiden akan dimulai akhir bulan ini. Nah, mau main di mana Persib? Karena kan tuan rumah katanya Bandung dan juga Surabaya. Nah, Persib mau menggunakan mana? Apakah di GBLA atau di Sijalak Harupat gitu ya, khusus untuk Piala Presiden. Tapi kalau untuk kualifikasi ACL di 12 Agustus ya saya pikir akan menggunakan GBLA. Jadi apakah hanya dirapihin aja gitu ya untuk lapangan GBLA, ya kita tunggu sama-sama lah gimana untuk prosesnya gitu ya. Tapi kalau untuk penambahan kapasitas penonton saya pikir masih belum bisa gitu, walaupun ditambah katakanlah ada tribun tambahan ya, disimpan di mana gitu ya, karena kan sudah ada peraturannya. Itu pun harus punya assessment lagi atau persetujuan dari operator, dari PSSI dan beberapa pihak yang lainnya. Apalagi kan dengan merubah bentuk juga harus ada persetujuan pemerintah setempat, entah itu Pemkot mungkin yang punya GBLA. Nah, ini agak sedikit riweuh lah ngurusnya, tapi ya bukan tidak mungkin ketika ada calon investor besar nantinya. Iya mah gampang teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa yang dari kemarin sudah masuk. Ada yang pertama Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, ada juga Bon Jopi di Pasir Guyon Ciwalahir Cianjur Selatan, ada juga Bon Jopi di Pemalang Selatan Jawa Tengah, ada juga Mang Ade di Lebak Banten, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Boboto di Leuweung Sancang Garut, ada juga Kang Sam Godek di Cirebon. Nah, ini selanjutnya punten. Nah, ini teman-teman. Nah, ada juga Bobotoh tadi sampai mana? Oh, sampai Sam Godek. Ada juga Bon Jopi di Cijantung, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Yayan, lalu ada juga Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Kang Nazwa di Banjarsari, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga di Kolbet pada Suka Bandung, ada juga terakhir Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat
teman-teman bobotoh semua. Jangan lupa yang mempunyai waktu bisa langsung datang mulai jam 2 siang ke Geraha Persib di Jalan Sulanjana gitu ya. Baik, itu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.